Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama Pratama. Perkenalkan, nama saya Akila Lestari. Perkenalkan, nama saya Taufik Hilman. Kami di sini dari kelompok 14 akan membahas mengenai hukum internet, kemunculan pendapat informasi dan transaksi elektronik. Adapun kami di sini mengambil 3 pembahasan. Yang pertama, pengaturan mengenai konten internet. Yang kedua, pegging atau bootstrapping, dan yang ketiga, masalah privasi dan internet. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kalau mengenai pengaturan mengenai konten internet. Di Indonesia pernah terjadi suatu majalah menayangkan foto mobil di internet dan tidak seorang pun yang protes. Selain pemuatan foto itu dilakukan dengan izin pemerannya, juga tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pornografi di internet. Padahal undang-undang atau peraturan yang melarang pornografi di media cetak atau di media film dan televisi tentunya dapat pula diberlakukan di internet. Masalahnya, pengawasan pihak yang berwenang belum menjangkau sampai ke media ini. Berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia, apabila terdapat perbuatan melanggar hukum di internet, maka penyedia jasa dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila yang pertama mereka adalah penulis dari konten internet tersebut atau terlibat dalam penyusunan konten tersebut. Yang kedua, mereka bukan penulis dari konten internet tersebut, akan tetapi mereka menolak untuk memilih siapa penulis atau penyusun konten tersebut kepada pihak yang kemungkinan menerima informasi. Dan yang ketiga, mereka tidak mengambil tindakan yang cukup untuk mengharuskan penulis atau penyusun menghapus konten yang melanggar hukum itu atau tidak menghalangi akses ke konten tersebut. Penyedia jasa konten ini berkewajiban untuk memberikan identitas para penulis dan penyusun konten internet apabila dimintai oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak penyidik. Pelanggaran mengenai isi internet dapat merupakan pelanggaran hukum yang bersifat delik biasa atau dapat pula merupakan delik aduan. Pelanggaran hukum yang merupakan delik biasa ini adalah seperti yang dikatakan di atas, yaitu pornografi, penipuan, dan pencurian. Sedangkan pelanggaran hukum yang berupa delik aduan antara lain adalah pencemaran nama baik dan penghinaan. Dalam penuntutan atas pelanggaran hukum seperti yang disebutkan di atas, perlu pula diperhatikan masalah yang menyangkut hukum acara, seperti masalah domisili, tempat pengajuan gugatan, dan masalah prosedural lainnya yang berbeda dengan kasus yang terjadi di lingkungan dunia nyata. Perbedaan ini mengharuskan para penegak hukum atau secara aktif mempelajari dan mendalami pengetahuan yang berkaitan dengan media internet. Selanjutnya akan dibahas oleh Anda. Lalu selanjutnya ada pegging atau bootstrapping. Pegging adalah praktik yang dilakukan oleh penyedia jasa internet untuk menggiring pengguna internet agar masuk ke dalam fitur tertentu. Dan setelah masuk pengguna internet akan mengalami kesulitan untuk dapat keluar dan akan terus berfoto di situs tersebut. Keadaan ini dinamakan bootstrapping. Yang ketiga, masalah privasi di internet adalah hal yang umum terjadi di internet apabila seseorang melakukan transaksi lewat internet, baik itu membeli, mendaftar di suatu organisasi, menjadi anggota atau mailing list atau newsground, maka ia diharuskan mengirim data-data pribadi secara singkat. Masalahnya, tidak lama setelah ia melakukan transaksi tersebut, maka ia akan segera menerima berbagai junk mail yang berisikan bermacam ragam, mulai dari undian sampai kepada penawaran berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut semuanya menyangkut privasi dari pengguna internet, karena bagaimanapun juga masuknya email ke dalam jumlah yang besar akan mengganggu pengguna internet, karena email tersebut akan bercampur dengan email yang penting dan benar-benar ditujukan kepadanya. Dalam rancangan undang-undang tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai penekan pentingnya perlindungan atas privasi, yaitu yang pertama, informasi pribadi perlu dibatasi menurut tujuan penggunaannya dan harus diperoleh dari sumber yang sah. Berisikan data yang akurat, dilindungi dengan baik dan secara transparan. Dan kedua, informasi pribadi tidak boleh digunakan untuk bisnis selain dari tujuan semula perolehannya. Dan ketiga, dalam memperoleh informasi pribadi, pengguna untuk tujuan bisnis harus memberitahukan kepada pemilik data
tentang tujuan penggunaannya dan pemberitahuan tersebut harus dilakukan sesuai informasi umum di mana pemilik data dapat dengan segera mengetahuinya. Yang keempat, pengguna informasi untuk tujuan bisnis harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi data pribadi dan melakukan pengawasan yang memadai atas petugas yang memegang data pribadi. Yang kelima, dalam pemberian atau penitipan data pribadi ke Pak Cukup. Yang keenam, meskipun data pribadi tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga, tetapi pengguna data boleh memberikannya dengan persetujuan pemilik data, dan apabila pemberian data tersebut diperlukan untuk melindungi hidup atau harta benda pemilik data. Yang ketujuh, pengguna data harus mempublikasikan tujuan penggunaannya, nama pengguna data, dan bertanggung jawab atas informasi pribadi. Prosedur publikasi, tindakan yang diambil untuk perlindungan informasi kecuali apabila kepentingan hukum pengguna menjadi terancam dan atau apabila hal tersebut akan mempengaruhi operasi bisnis mereka. Selanjutnya nomor 8, penggunaan informasi untuk bisnis harus memiliki sistem dan proses yang diperlukan untuk menangani pengaduan atau keluhan sehubungan dengan penanganan informasi pribadi. Yang 9, penggunaan atau membentuk organisasi bisnis yang beranggotakan para pengguna data untuk bisnis mendapatkan izin dari pemerintah untuk menangani pengaduan atau keluhan. 10, pemerintah akan mengambil tindakan legislatif secara tersendiri berdasarkan undang-undang agar masalah perlindungan atas informasi pribadi ini dapat ditangani oleh satu badan pemerintahan tersendiri. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan jawaban atas permasalahan dalam penggunaan internet. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.